Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan sepenuh hatimu, sabda Tuhan, sebab aku Maha Pengasih dan Penyayang. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita telah menyadari bersama dengan gereja betapa Allah itu sungguh murah hati, sungguh berbelas kasih, dan berkenan untuk mengampuni siapa saja. Hari ini kita menyadari bersama Tuhan Yesus menyadarkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi supaya mereka tidak hidup di dalam kebenarannya sendiri, supaya mereka tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, dan bahkan secara khusus kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, seorang perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina,
Satu, ketahuan berarti malu. Kedua, diarak tambah malu. Yang ketiga, diadili, dihakimi di depan orang, serasa mati hidupnya. Yang keempat, jika ia jadi dijatuhi hukuman, berarti ia mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baiklah kita belajar dari sabda Tuhan. Barang siapa yang tidak berdosa, silakan melempari perempuan ini. Memberikan kemurahan hati dan menyadarkan orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat, sungguh ini menghidupkan dan menyegarkan kembali kehidupan. Reaksinya satu persatu pergi, mulai dari yang tertua, bisa jadi mulai dari yang mengerti, bisa jadi mulai dari orang yang punya kesadaran banyak dosanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh Maha murah hati, dan ia mengatasi hukum Musa yang sebenarnya siapapun yang ketahuan berbuat zina, ia harus dilempari batu, yaitu dirajam sampai mati. Apa yang terjadi dengan pribadi perempuan itu? Tuhan Yesus bertanya kepadanya, kemana mereka pergi? Apakah tidak ada yang melempari dirimu? Tidak ada, Tuhan. Baik, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Yang terakhir, jangan dilupakan, jangan berbuat dosa lagi. Dan rumusan ini juga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dikenakan kepada kita yang mengakui segala dosa-dosa kita dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kesadaran diri penuh. Tidak ada yang disimpan demi membenarkan diri sendiri, demi rasa malu. Kita sebenarnya bisa berpikir, kalau kita malu mengaku dosa, harusnya itu menjadi pembelajaran. Sesudah diampuni, harusnya saya pun berpikir panjang untuk melakukan niat perbuatan dosa, melakukan perbuatan dosa. Harusnya kita pun malu. Dan Tuhan Yesus memberikan penekanan, dan ini kita hidupi. Berbahagialah Anda sekalian yang sudah mengakui dosa dan melakukan denda dosa dan mendapatkan pengampunan. Jangan berbuat dosa lagi. Apalagi kalau di dalam ritual tahunan 2 kali, dan sekarang orang sudah mulai banyak kadangkala membenarkan diri, toh Romo kewajibannya 1 tahun cukup sekali. Ya sekali itu yang dipakai. Tidak apa-apa Romo, biar numpuk dosanya, setelah itu saya berikan kepada Romo. Wis pek-peken Romo, sekali itu. Ini hidup orang yang membenarkan diri, dan hukum, pedoman, peraturan dipakai menjadi alat kebenaran sendiri. Bukankah ini sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Yang sebenarnya mau diserang adalah Tuhan Yesus untuk menyalahkan Dia melalui kesalahan dan dosa-dosa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus sungguh murah hati. Kemurahan hati Tuhan mengatasi segala peraturan, pedoman, prinsip, dan hukum yang ada di dunia ini. Seringkali peraturan dibuat untuk mengatur demi kepentingannya sendiri.
Coba silakan Anda cek, kita bisa juga membuat peraturan dari media sosial. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan membuat grup, yaitu hari ini selalu gembira. Grup WhatsApp, WA, hari ini selalu gembira. Maka tiap pagi Anda harus mengucapkan selamat pagi, kasih simbol gembira, tersenyum. Nanti kalau tidak ada yang tersenyum, kita keluarkan. Memang begitu. Jadi siapa yang memiliki kuasa, siapa yang memiliki pengetahuan lebih tinggi, seringkali mengabaikan hidup orang lain. Tuhan Yesus menyelamatkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Disadarkan supaya tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Kedua, perempuan yang kedapatan berbuat zina, aku pun tak akan menghukum engkau, dan pergilah serta jangan berbuat dosa lagi. Dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berhentilah menaruh kecurigaan, berhentilah menaruh kebencian, berhentilah dendam yang tersimpan, dan persiapkanlah hatimu di dalam misteri pekan suci. Tuhan Yesus hadir ke dunia, hidup lebih menderita, ia tidak berdosa, tetapi menanggung dosa-dosa setiap orang. Bapak Ibu, saudara-saudari, bukankah kita warga gereja? Bukankah kita murid Kristus, disciples? Disiplin, disciples itu murid, dan itu berasal dari murid yang mengandung di dalam dirinya hidup di dalam kedisiplinan. Maka bagus kita mendengarkan nasihat, pengalaman rohani dari Santo Paulus. Di dalam hidupku ini hanya Kristus, dan yang lain aku kesampingkan karena tidak mengedepankan Kristus. Nah, hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan hidup orang lain itu yang menjadi keutamaan bagi kita, bukan kematian. Nyawa orang lain itu dijaga, bukan kematian. Dan martabat setiap orang itu sungguh-sungguh dipelihara, dihormati, dan bukannya kematian. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sampai kapan kita akan menyimpan benci, dendam, dan amarah kepada saudara-saudari kita? Dan saudara-saudari kita yang terkecil adalah di dalam keluarga. Berhentilah bercekcok, bertentangan dengan anggota keluarga. Ibu dengan ayah, ayah ibu dengan anak-anak. Setialah secara disiplin mendampingi anak-anak. Apalagi hari-hari ini anak-anak sedang menghadapi ujian ditambahi nasional. Ini bukan ulangan biasa. Ulangan biasa mungkin kalau lihat senep kene apa le? Apalanku ilang bu. Ini kan ujian lokal. Ayo dibuka buku ini. Bisa lihat, ini ujian nasional. Apa yang sudah dipelajari secara disiplin dikeluarkan. Kenapa lagi ujian nasional kok nyontek? Apakah tidak diajari oleh orang tuamu untuk belajar? Wah, malah curhat. Bapakku pergi kerja, ibuku belajar masak, kakak dan adikku entah kemana. Saudara-saudari, sering kalau ditanya, Bapak Ibu, kenapa anakmu mencontek?
maka membenarkan diri sendiri. Saya kan sibuk kerja Romo, ibu omong. Saya kan sibuk masak Romo, kakak juga omong. Saya kan juga sibuk membantu bapak dan ibu Romo. Lalu serentak berteriak di dalam keluarga satu suara. Kalau begitu Romo saja yang ngajari anak saya, dikira enak mendidik anak. Tonggoni melok katut. Inilah orang yang tidak mau disiplin di dalam mengikuti jalan Tuhan Yesus. Mau menderita maka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diusahakan. Saudara-saudari, mudahlah untuk meneliti diri sendiri dan mudahlah untuk mengampuni. Sebab setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk saling melayani, berhak pula untuk mendapatkan cinta kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.